ada imbauan Pak sampai saat ini belum. Pokoknya 3 bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya. Iya. Tinggal 2 bulan lagi. Ya lu justru ngingetin dia. Kalau dalam 2 bulan itu ternyata ini, belum Pak. laporan apa Pak? Ya, gua laporin ke lu semua. Ini orang belum lapor. Gitu. Oke, siap. Kan kita bilang di undang-undang nggak ada sanksinya. Apalagi kayak dia nggak ada atasan yang katakan nggak di birokrasi kan. Jadi satu cara ya masyarakat yang ini. Udah gitu aja. Pak, kalau kayak Raffi Ahmad kan artis, dia kan istrinya Nagita gitu kan. Kalau misalnya Nagita masih terima endorse itu boleh nggak sih Pak? Boleh lah. Pokoknya laporin aja hartanya bertambah berkurang gitu aja. Itu kan istri. Pak, yang penggunaan pesawat bagi si Bobi gimana Pak update-nya? Itu di Dumas jadinya, nggak ada pencegahan lagi. Itu diserahkan ke Dumas. Kalau hasil dipencegahan gimana? Hasil pencegahan baru mau dipanggil, katanya serahkan ke Dumas. Ya udah. Emang sebelum mau manggil gua? Iyalah, dia kan PN waktu itu. Makanya kalau itu bisa dipanggil. Kalau Kaisang kita bilang nggak bisa. Tapi udah keburu ditarik ke penindakan. Ke Dumas, itu ada pelaporan di pengaduan masyarakat, jadi proses lewat Dumas. Jadi jangan dua-duanya, Gi. Ngerepotin aja. KPK sebut Nagita Slavina tetap bisa terima endorsement meski Raffi Ahmad utusan presiden, asal dilansir dari suara.com. Sudah lama, jadi sebelum saya dilantik jadi utusan presiden, saya udah buka restoran. Sebenarnya istri sih yang buka restoran di Paris. Tapi kan memang kebetulan aja saya juga masukin di utusan presiden, pembinaan generasi muda dan pemuda seni. Jadi tadi saya komunikasi sama Pak Dubes Perancis yang untuk di Indonesia. Beliau juga sangat senang tempat-tempat kayak gini, dan ini kan bagus juga buat kalau acara-acara negaraan mereka bisa menggunakan tempat ini. Makanya kalau di Indonesia, kalau di Paris itu tempatnya nggak sebesar ini. Yang di sini kenapa tempatnya lebih besar? Karena ini kan Jakarta kan Indonesia. Jadi kita harus membuat wajah Indonesianya. Kalau ada tamu-tamu seperti tadi mereka bawa tamu-tamu asing ya, mereka bangga gitu, mereka senang. Jadi kita juga apa ya, yang paling terpenting kayak tadi kan di sini juga founder-foundernya ada Karisma, Yanti, kita, mereka tuh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang benar-benar sangat peduli dengan perintilan-perintilan tentang komponen-komponen, hal-hal kecil dari desain. Dari desainnya juga Mas Satya ini bagus banget, terus dari makanannya, dari tipe-tipenya mereka yang lebih bawel. Kalau kita happy aja, dan tugasnya saya di sini bisa pakai 2 baju nih, bisa jadi pengusaha atau jadi kalau jadi utusan presidennya. Maksudnya di sini saya senang gitu. Kalau memang ini kan generasi muda yang mau seni, maksudnya dengan seni-seni kebudayaan yang ada di sini. Kalau seni kan luas ya. Jadi kita pun bisa menyangkut seni budaya, bisa supaya generasi muda itu tetap menghargai budaya-budaya yang seperti ini. Boleh kita modern, boleh kita apa, tapi tetap nasionalis kita harus ada. Pada akhirnya membawa ke sini pertimbangannya apa sih, A? Maksudnya pertimbangannya jadi ya karena memang Le Nusa itu kan Nusantara. Le itu waktu itu karena kita buka di Paris. Sebenarnya awalnya udah kita buka di Paris, kita buka masakan Indonesia di Paris. Ternyata di Paris itu rame, setiap orang Indonesia datang ke Paris. Lagi waktu kemarin Olimpiade di Paris itu rame banget. Ya udah kita buka di sini, cari-cari tempat, alhamdulillah dapet. Sekarang pas udah jadi begini, udah banyak lagi yang mau ngajak buka lagi. Ada buka di kota lain sama di negara lain lagi. Kalau itu judul value-nya untuk bisnis yang satu ini, karena ini pakai wajah Indonesia. Jadi aku bangga banget dengan bisnis makanan yang Lin saya. Di Paris sendiri bukanya kapan sih, A? Kalau di Paris ini udah hampir setahun gitu. Desember gitu. Ya, menjadi pakem kerjanya masyarakat. Ya pasti itu yang penting untuk generasi muda ya, kita tetap jagalah semuanya. Apapun itu generasi muda itu harus canggih dalam arti kata, tetap menjaga budaya, tetap bisa melakukan inovasi. Gitu. Terima kasih. Gimana sih? Bisnis makin gencar terus, A? Bisnis kan ibu bos Nagita. Kita udah. Kalau A sendiri gimana? Menyiapkan hari tua seperti apa sih, bisnis di mana-mana? Ya selagi bisa. Emang dari dulu kan kita memang bisnismen awalnya. Jadi ya tinggal di expand. Soal LHKPN udah lapor belum sih, A? Lagi proses. Kak, katanya masih bisa endorse, masih bisa endorse, gimana itu tanggapannya gimana? Ya kan emang itu nggak ada larangannya. Iya. Nggak ada larangannya, dan kalau saya ini kan jabatannya memang di kabinet tapi non struktural. Struktural itu
Ya ada program-program kerja lagi kita bikin, tapi kalau untuk saya kan generasi muda dan pekerja seni, nah kayak seni broadcast, seni film, seni tari, kita pun kalaupun mau masih ada di dalam situnya boleh, supaya kita juga lebih dekat sama semuanya. Tapi yang paling penting tetap prioritas pertamanya ya kalau ada tugas utusan dari Pak Presiden ya kita utamakan itu. Oke, makasih ya. Makin sibuk, Ya, sama anak-anak nih. yang penting happy. Anak-anak gimana protesnya? Jalan ini yang penting happy, senang, insya Allah. Setelah ini Kira-kira kapan sampai minggu buat libur? Kapan Kak proses selesainya? keluar kota terus. Oh, keluar kota terus ada. Anak-anak gimana? Ya, apa namanya baru mulai kita nanti cari ritme. Ya, kapan Kak proses selesainya? Pasti. Makasih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempersilahkan artis Nagita Slavina atau Gigi untuk tetap menerima endorsement meski suaminya Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Nagita bisa menerima endorsement tetapi harus tetap disampaikan ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Raffi. Bolehlah Nagita terima endorsement walaupun Raffi berstatus pejabat negara. Pokoknya laporin aja hartanya, bertambah atau berkurang, gitu aja. Itu kan istrinya, kata Pahala di gedung ACLC C1 KPK Jakarta Selatan Rabu 13 November 2024. Pahala mengingatkan agar Raffi Ahmad sebagai wajib lapor LHKPN untuk segera menyampaikan catatan kekayaannya paling lambat setelah 3 bulan dilantik. Bila dihitung dari hari pelantikan 22 Oktober 2024, Raffi wajib lapor LHKPN paling lambat pada 22 Juni 2025. Pokoknya 3 bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya. Tinggal 2 bulan lagi, ucapnya kembali. Pahala mengingatkan Raffi Ahmad bila telat melaporkan harta kekayaan, KPK akan mempublikasikan ke media sehingga mendapatkan sanksi sosial dari publik. Saya laporin ke kamu atau media semua. Ini orang atau Raffi belum lapor, kan kita bilang ke undang-undang ada sanksinya. Apalagi kayak dia, nggak ada atasan yang katakan, nggak dibirokrasi kan? Jadi satu cara ya masyarakat yang ini mengawasi LHKPN, tutur Pahala kembali. Bakal lapor LHKPN. Sebelumnya, usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Raffi Ahmad berjanji akan segera melaporkan LHKPN kepada KPK. Ya, nanti kita akan melaporkan juga LHKPN-nya, ucap Raffi Ahmad di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa 23 Oktober 2024. Namun, hingga saat ini Raffi Ahmad diketahui belum menyampaikan LHKPN kepada KPK.